Oke, hari ini kita bakal bedah isi kepala salah satu pendiri Google, Sergey Brin. Langsung dari obrolan terbarunya di Stanford. Kita mulai dari fakta yang mungkin bikin kaget ya. Sergey Brin, salah satu orang paling berpengaruh di dunia teknologi, ternyata secara teknis nggak pernah lulus S3-nya. Dia itu statusnya masih cuti. Kelihatannya sepele ya, tapi candaan ini justru jadi kunci buat ngerti cara dia berpikir. Kok bisa? Jadi, ayo kita mundur dulu ke Stanford tahun 90-an. Coba bayangin deh, sebuah tempat yang aturannya tuh longgar banget. Brin bilang masa itu tuh kayak laboratorium kebebasan, di mana dia bisa nyoba ide-ide paling nyeleneh sekalipun. Lupakan soal disertasi. Brin malah sibuk sama proyek-proyek iseng. Salah satunya, mencoba nyusun ulang dokumen yang udah disobek-sobek pakai mesin penghancur kertas, tapi secara digital. Kebayang nggak sih pusingnya? Dan dia ngaku sendiri loh proyek itu ya. Ya, gitu deh, nggak pernah bener-bener berhasil. Nggak cuma itu loh, dia bahkan belajar cara ngebobor kunci. Dan keahlian ini dia pakai buat bikin kunci master untuk gedung baru di kampus. Dan dia cerita ini sambil ketawa. Ya iyalah, kasusnya kan udah kedaluarsa, jadi aman dari tuntutan hukum. Nah, ini favorit saya. Dia bikin salah satu situs e-commerce pertama di dunia buat pesen pizza lewat mesin fax. Idenya brilian, tapi kenyataannya ambyar. Kenapa? Ya karena restorannya jarang banget ngecek mesin fax mereka. Pelajaran penting banget soal teknologi dan dunia nyata. Dari semua kekacauan kreatif ini, muncullah ide yang mengubah dunia. Tapi, yang menarik tuh gini, mereka sama sekali nggak niat jadi pengusaha. Bikin perusahaan itu pilihan paling akhir buat mereka. Bareng Larry Page, dia nyiptain PageRank. Gampangnya, ini tuh kayak sistem reputasi buat halaman-halaman di internet. Alih-alih langsung bikin perusahaan, mereka yang ngelakuin hal yang paling logis buat mahasiswa. Coba jual idenya. Mereka nawarin teknologinya ke perusahaan internet yang udah ada. Mereka nawarin teknologinya ke perusahaan namanya Excite. Seharga 1,6 juta dolar buat 2 anak kuliahan S3. Duit segitu tuh, ya ampun, kayak menang lotre. Dan cuma 15 menit kemudian, ada email masuk. Kelihatannya, dealnya diterima. Wah, mereka pasti udah mikirin tuh duit mau dipakai buat apa aja. Mimpi jadi kenyataan. Tapi ternyata email itu palsu, cuma kerjaan iseng teman mereka. Dealnya batal, dan tiba-tiba pilihan mereka cuma satu. Ya udah, bikin sendiri aja perusahaannya. Terus, gimana caranya perusahaan yang lahir nggak sengaja ini bisa jadi mesin inovasi raksasa? Ternyata, kuncinya ada di 3 prinsip utama. Pertama, misinya tuh gila banget, ambisius abis. Kedua, budayanya sangat akademis, fokus ke riset. Dan yang paling penting nih, mereka tuh nggak takut gagal. Malah, gagal di depan semua orang pun hajar aja. Ini tuh kayak dua sisi mata uang. Untuk setiap kesuksesan yang mengubah dunia, ada kegagalan publik kayak Google Glass. Brin sendiri ngaku kalau dia keterlaluan buru-buru pas rilis itu. Tapi ya, itulah harga dari inovasi yang berani. Nah, di sini dia dapat pelajaran berharga banget. Dia sadar, jadi inovator itu bukan berarti harus jadi the next Steve Jobs. Inovasi yang sesungguhnya itu butuh kerendahan hati, dan sadar kalau kita nggak bisa maksa sebuah ide muncul sebelum waktunya. Pelajaran ini jadi relevan banget sekarang, karena kita masuk ke era perlombaan teknologi terbesar saat ini, kecerdasan buatan. Dan disinilah, Brin ngasih pengakuan yang cukup mengejutkan soal kesalahan awal Google. Dia ngaku terus terang, kami benar-benar kacau di situ. Mereka ngeremehin potensi riset mereka sendiri. Contohnya paper soal transformer yang revolusioner itu. Ironisnya kan, paper itulah yang jadi fondasi AI modern yang kita kenal sekarang, yang dipakai juga sama saingan-saingan mereka. Tapi Google punya kartu as. Investasi jangka panjang mereka di riset, hardware khusus kayak chip TPU, dan pusat data raksasa, itu semua jadi fondasi yang super kuat. Ini tuh ibaratnya mereka udah ngerakit mesin mobil balap super canggih bertahun-tahun sebelum balapannya dimulai. Jadi, buat apa sih semua ini? Buat Brin, ini bukan cuma soal teknologi canggih. Potensi terbesar AI adalah untuk memberdayakan setiap individu. Coba bayangin deh, setiap orang di dunia ini punya akses ke pengetahuan setara pakar S3 soal apapun yang mereka mau. Nah, perubahan teknologi yang masif ini akhirnya bikin Brin mikirin pertanyaan yang jauh lebih besar lagi soal masa depan masyarakat kita. Kalau AI bikin informasi ada di mana-mana dan bisa diakses kapan aja, dia nantang kita buat mikirin ulang apa itu universitas. Dan pertanyaan ini bukan buat Stanford doang. Ini buat kita semua. Jadi saya tinggalin Anda dengan pemikiran ini. Kalau pengetahuan udah bukan barang langka lagi, lalu apa nilai kita selanjutnya?